Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, di vlog kali ini aku mau ngajak kalian nih mendaki ke Gunung Gede Pangrango. Tapi kali ini aku cuma mau tektok berdua aja nih sama bestie aku. Kita itu berangkat dari rumah jam 10 malam dan sampai di base camp sekitar jam setengah 2 pagi. Nah, ini kita lagi review-review barang apa aja yang bakalan kita bawa. Kita itu adalah tim yang kalau tektok itu bawaannya banyak banget sampai kayak mau ngecamp. Tapi ya memang seharusnya gitu ya guys. Jadi kita ada persiapan yang matang, apalagi soal logistik. Dan kalau urusan perut, kita berdua itu wajib banget bawa ini nih, bawa nasi. Itu tuh udah jadi kewajiban banget guys buat kita. Oh ya, sekarang kita stay-nya itu di base camp Cepiana ya guys. Let's go, kita berangkat. Nah, singkat cerita kita ini udah sampai di Tanah Merah atau pos ojek. Untuk menghemat tenaga, jadi kita memutuskan untuk naik ojek. Oh ya, kita berangkat dari base camp itu sekitar jam setengah 4 pagi. Jadi ini tuh kita berasa kayak mau summit attack gitu ya. Tapi walaupun begitu, karena ini weekend, jadi banyak banget nih yang mendaki juga. Tapi kebanyakan pendaki yang mau naik itu, mereka itu mau ngecamp. Pokoknya kalian tonton terus gimana keseruannya ya. Pasti 0342. Kita cuma berdua. Apa namanya? Masuk kan. Lihat bawaannya. Ini hydropik tapi Tuh, lihat teteh nggak bisa. gak bisa kalau kita nggak bawa begini-begini. Nasi. Ini kita lagi jalan menuju ke pos bayangan 1. Jadi memang Gunung Gede Pangrango itu banyak banget pos-pos bayangannya ya. Emang sih kesannya kita itu kayak di PHP-in terus, karena kok ya berasa nggak sampai-sampai gitu ke pos 1. Tapi kalau dipikir-pikir bagus juga sih kalau ada pos bayangan dulu, karena bisa memudahkan kita para pendaki untuk beristirahat dengan aman. Nah, oke, mari kita lanjutkan lagi perjalanan menuju ke pos 1. Jadi katanya penanda bahwa kalau itu adalah pos 1 atau pos 2 itu bedanya ada di pos yang ada gambar payungnya. Bukan gambar sih sebenarnya, kayak ada tempat berteduh gitu, bentuknya payung. Nih, aku senterin ya, kalian lihat. Nah, kelihatan kan? Ini dia, kita akhirnya sampai di pos 1. Pos 1. Kita istirahat dulu di sini. Oke, mari kita lanjut lagi perjalanan menuju ke pos bayangan 2. Oh iya teman-teman, aku mau sambil cerita nih. Aku itu lebih suka kalau ngetrek malam. Kenapa? Karena menurutku ngetrek malam itu hawanya lebih seger, dan juga kita nggak akan kena mental duluan karena kita harus ngeliat trek yang lumayan menguras tenaga. Kalau kalian ada yang sama juga gak nih? Tulis di kolom komentar ya. Bayangan 2. Jam 4.24. Dan akhirnya kita sampai di pos bayangan 2 di jam 4:24. Di pos ini juga udah berdiri sebuah warung, jadi buat kalian bisa banget ya kalau mau istirahat sambil nyemil-nyemil. Di sini aku dan bestie aku memilih untuk melanjutkan perjalanan. Alhamdulillah. 4.31 sampai pos 2. Payung-payungnya nih. Alhamdulillah akhirnya kita berdua sampai di pos 2. Rencananya di pos 2 ini kita mau istirahat dulu sambil nungguin azan subuh. Niatnya sih kita mau tidur dulu di sini karena kita berdua itu kurang tidur selama di perjalanan. Tapi berhubung kita belum ngantuk, jadi kita lanjut aja deh. Dari pos 2. Ya, yuk. Kita mau lanjut ke pos 3, bes. See you. Tuh, 522. Menuju pos 3. Lihat kata si Kumbang teh artis. Gue artis ya di ini. Kapan lagi ketemu cewek cantik tuh, deketin Ini, kok aku ngeliatnya kayak kacang ya? Ini makan deh, kayak kacang Arab teh tuh gak? Sumpah ya. Lihat gak, perhatiin deh, kayak kacang Arab. Ini udah jam 5.43. Tapi nggak tahu ini pos bayangan keberapa. Belum juga pos 3. Tapi udah terang. Udah jam 5.43. Astagfirullahaladzim. Sepertinya bestie aku sudah tidak kuat untuk hibernasi di gunung.
Maklum ya, kita naiknya tengah malam bentet. Seperti inilah. Nah, berhubung di pertengahan jalan menuju ke pos 3, teman aku ini udah mulai ngantuk. Jadi kita ubah rencana kalau kita mau tidur di pos 3 aja sambil nungguin matahari terbit juga. Dan akhirnya kita berdua sampai juga di pos 3, dimana pos ini adalah pos yang paling dipersiapkan para pendaki untuk istirahat. Karena dari trek pos 3 menuju ke pos 4 itu lumayan banget menguras tenaga, atau bisa dibilang dengkul ketemu jidat. Selain itu, pos 3 juga adalah pos yang lumayan luas untuk istirahat para pendaki. Di sini udah berdiri sebuah warung dan juga ada hal yang baru, yaitu berdirinya sebuah musola. Jadi di sini ada musola. Di pos 3 ada musola. Jadi dari trek awal di sana adanya sebelah kanan. Sini. Kemudian ini aku nggak sempet record, jadi kita itu langsung tidur. Awalnya kita berdua tidur di luar di trek sebelah warung. Karena lama-lama menggigil, jadi kita coba buat masuk ke musola untuk sekalian sholat duha. Niatnya sih sholat duha ya, tapi lama-lama ketiduran juga nih kita di sini. Dan bangun-bangun udah jam 8 pagi aja. Ya lumayan lah ya, udah ke recharge energinya, dan kita mau ngisi amunisi dulu sebelum melanjutkan perjalanan. Jam 8.40 kita baru bangun tidur jam segini, dari jam 6, setengah 7 lah. Karena kita butuh tidur, karena kita nggak tidur kan dari malam. Jadi ya udah, jam segini kita baru bangun dan kita akan melanjutkan ke pos 4, satu pos lagi. Baru habis itu alun-alun Surya Kencana. Oke, mudah-mudahan kita nggak kesiangan dan nggak kemalaman turunnya. Let's go bersama bestie aku. Nah, ini dia trek yang aku maksud teman-teman. Makanya kenapa kita itu perlu nge-recharge energi dari pos 3 sebelum ke pos 4. Karena ya beginilah treknya ya. Duh, aku jadi flashback nih. Flashback karena dulu aku juga diajakin sama bestie aku ke Gunung Gede untuk pertama kalinya, dan bilang katanya Gunung Gede itu cocok untuk pemula. Bener gak nih teman-teman? Iya sih, yang sering lewat FYP ku, Gunung Gede itu selalu ramai sama pendaki, mulai dari anak-anak sampai yang lansia. Tapi kalau dibilang cocok untuk pemula, menurut kalian gimana nih teman-teman? Tulis di kolom komentar ya. Meskipun trek Gunung Gede seperti ini, tapi masih banyak loh pendaki yang bolak-balik ke Gunung Gede dan gak pernah bosen. Ya kayak aku ini adalah pendakian keduaku ke Gunung Gede Pangrango. Pertama kali mendaki ke Gunung Gede Pangrango di tahun 2023. Awalnya aku hampir putus asa di tengah jalan karena ngeliat trek yang sebegininya. Tapi ketika pertama kali aku melihat keindahan alun-alun Surya Kencana, disitulah kenapa aku pengen balik lagi ke Gunung Gede Pangrango ini. Kalau pengalaman kalian gimana guys? Masih sama seperti ini tadi. Oh ya nih, sekalian aku mau jelasin. Jadi dari pos 3 menuju ke pos 4 itu nggak langsung sampai ke pos 4. Jadi pos 4 itu memiliki pos-pos bayangan yang lumayan banyak sebelum akhirnya kita sampai di alun-alun Surya Kencana Timur. Nah, di sini tuh aku sama bestie aku mau istirahat lagi. Katanya bestie aku itu masih ngantuk guys, jadi dia istirahatnya tuh tidur. Sedangkan aku sambil ngisi amunisi cemilan gitu. Dan di sini kita istirahat lumayan lama, sekitar 1 jaman. Pos 4 sampai di jam berapa ini? Jam 10-an kayaknya. Tuh. Hah? Bayangan. Dan di sini lagi-lagi aku kena prank guys, karena ternyata ini bukan pos 4 tapi masih pos bayangan 4.
Ini tadi barusan kita di bawah nemu pos bayangan 4 lagi. Entahlah pos 4 di mana. Tuh, gitu guys. Aku ke videoin. Intinya dari pos bayangan yang sebelumnya tuh berapa ya? 15 menitan lah. Sini jam 10.13 menuju pos 4 aku surken. Masih dengan trek yang sama. Jadi ini hutannya ketutup dan sejuk, tapi di atas mulai cerah, panas, mulai terang. Nah, dia duduk. Tuh, sampai di pos 4 di jam berapa teh sekarang? Jam berapa? 10.28. Sampai di pos 4. Sebentar lagi sampai surken. Pisang rasa cawi itu. Banyak nanya. Pisang rasa cawi mana? Ini pisang rasa cawi. Gak ada rasa durian. Ini biji durian bukan? Oh bukan ya? Biji durian gitu. Sama rasa montai. Ambil ini. Ya. Di sini ada semangka. Terus sini ada pisang goreng, tahu goreng. Satu lagi apa tuh? Tempe goreng. Ini dan banyak. Ini berapa? Berapa? 5 juta. Semangka yang bisa satu. Itu lagi nih biar. Tim makan mulu. Teteh lelah, dede. Teteh mun lelah teteh tuh belok. Iya. Ini jalan menuju surken aku. Aku nunggu. Oke teman-teman, kita udah sampai di jalan menuju ke surken, Surya Kencana. Ini jalan tereksotik karena hutannya masih seger banget, masih banyak lumutnya. Nah, jadi teman-teman, ini adalah jalan menuju ke Surya Kencana Timur. Jadi sebelum masuk ke alun-alun Surya Kencana Timur, kita akan menemukan jalan ini yang lumayan landai tapi berbatu. Ini tuh sekaligus jalan favorit aku dan yang paling aku ingat waktu pertama kali mendaki ke Gunung Gede Pangrango. Jam 11.35 akhirnya sampai di alun-alun Surya Kencana. Jalannya makanya nunggu terisak ya. Masya Allah, surkennya lagi cerah banget. Masya Allah. Des. Kira sampai. Gimana sih? Kita tuh otaknya udah nggak sinkron ya. Masya Allah, cerah banget. Sini ada warung. Kita telusuri sepanjang luasnya Surya Kencana. Nah, jadi di alun-alun Surya Kencana ini ada buah kayak raspberry kayak gini nih guys. Tuh, ini tuh bisa dimakan. Kita cabut. Tuh. Ini kayak strawberry, raspberry lah ya. Kita coba rasanya. Rasanya asam banget. Kadang ada yang asam, ada yang manis tuh. Ini. Nah, ini kadang yang merah tuh rasanya manis nih, yang merah tua kayak gini. Tapi yang itu asam. Oke. Kalau kalian mau cari aja di Surya Kencana. Ini posisinya ada di alun-alun apa? Surya Kencana Barat ya? Ya. Kita bakal ke timur tapi nggak tahu ya. Kita cari yang Edelweissnya. Ini timur. Di sini tuh full banget Edelweiss tuh. Gunung Gede itu banyak banget Edelweissnya. Itu sana timur. Sana barat. Oh, sana barat, di sini timur. Ya. Jadi kita mau ke barat, bukan ke barak. Barat Ya. militer. Tuh dikelilingin sama gunung-gunung. Ini Pangrango ya? Enggak dong. Nesteo. Kita di mana? Di Surken. Apa? Surken itu apa? Di Surken yang di Bogor itu tau nggak? Oh, yang Pasar itu Surken. ya. Nggak Surya Kencana, ini alun-alun Surya Kencana adanya di Gunung Gede. Yeay, kita berhasil sampai Surya Kencana. Walaupun dengan tidur, makan tidur sampai. Itu perlu sih amunisi.
Oke, kita telusuri sampai ke ujung. Oke. Finally, akhirnya kita berdua melipir ke pinggiran alun-alun Surya Kencana di mana bunga edelweiss tumbuh bermekaran di sini. Dan kita berdua memilih untuk piknik sekaligus kita istoma di sini. Oh iya, kita berdua juga memutuskan untuk nggak ke puncak karena memang wishlist kita itu cuman mau ngonten di alun-alun Surya Kencana ini. Lagi pula kita juga udah kesiangan takutnya pulangnya keburu kemalaman. Nih, masya Allah banget di sini tuh banyak banget edelweiss yang tumbuh bermekaran. Rasanya tuh pengen aku bawa pulang semuanya gitu kalau boleh. Sayangnya nggak boleh ya guys ya. Oh iya, sekalian juga aku mau ngasih informasi tentang estimasi waktu yang aku tempuh dari base camp sampai ke alun-alun Surya Kencana dan juga sampai ke base camp kembali. Kalau dihitung keseluruhan, total yang kita tempuh adalah 16 jam. Belum dikurangin waktu tidur selama 3 jam. Jadi ya kira-kira total kita tektok itu selama 13 jam. Menurut kalian gimana nih? Terbilang cepat atau terbilang lambat? Tapi memang kita nggak mengejar waktu ya, karena kita tektok bukan trail run. Segitu dulu aja dari aku. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.